Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Dr. Merianti MA di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tipe komunikasi. Tipe komunikasi ada 4, yaitu komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Yang pertama kita akan bahas tentang komunikasi pribadi atau biasa dikenal dengan intrapersonal communication, di mana proses komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri terjadi karena seseorang memberikan arti pada sebuah objek berupa peristiwa, benda, pengalaman, dan fakta. Hasil dari komunikasi pribadi ini adalah adanya keputusan yang diambil oleh seseorang terhadap suatu peristiwa, yaitu dia mengambil sebuah keputusan itu ya, tidak, setuju, atau tidak setuju. Nah, komunikasi antar pribadi ini saya kira kita lakukan semua ya, bercermin di depan cermin, kemudian kita ngomong sendiri, kemudian kita memikirkan sesuatu dan kita bisa mengambil keputusan atas peristiwa yang harus kita ambil keputusan. Fungsi komunikasi pribadi ini beberapa diantaranya adalah mengembangkan kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Itu ya, jadi komunikasi pribadi itu lebih dengan diri sendiri dan dia harus mengambil keputusan yang itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yang disebut dengan komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Komunikasi ini terjadi antara dua orang yang disebut dengan diadik atau kelompok kecil 2-3 sampai 20-30 orang secara tatap muka. Bentuk komunikasi diadik ini bisa berupa percakapan, dialog, dan wawancara. Komunikasi kelompok kecil disebut sebagai komunikasi antar pribadi karena satu, anggota-anggotanya terlibat dalam suatu proses komunikasi secara tatap muka. Yang kedua, pembicaraan secara terpotong dan dalam kedudukan yang sama. 3. Sumber dan penerima sulit diidentifikasi. Dalam perkembangan teknologi saat ini, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi juga menggunakan media, sehingga komunikasi interpersonal itu bisa disebut dengan komunikasi interpersonal dengan alat atau mekanik dan komunikasi interpersonal tatap muka atau secara langsung. Dan saya kira kita semua melakukannya ya, dengan media sosial, dengan media komunikasi yang lain untuk berkomunikasi dengan orang lain. Fungsi komunikasi antar pribadi ini adalah satu, meningkatkan hubungan insani, human relation. Tentu kita akan berhubungan ya dengan orang lain dan itu bagian dari komunikasi antar pribadi. Menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Nah, itu saya kira semua orang kita berinteraksi dengan orang lain yang itu disebut dengan komunikasi antar pribadi. Yang ketiga adalah komunikasi publik. Komunikasi publik ini disebut juga dengan komunikasi pidato, komunikasi komunikasi kolektif, retorika, public speaking, atau komunikasi khalayak. Disebut publik karena proses komunikasi disampaikan oleh pembicara dalam suatu tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. Komunikasi publik ini memiliki ciri penyampaian pesan berlangsung kontinu, tidak spontanitas, dapat diidentifikasi siapa pembicara dan siapa pendengarnya, interaksi yang terbatas antara sumber dan penerima, dan waktu terbatas dan jumlah khalayak yang banyak. Komunikasi publik bisa juga disebut dengan komunikasi kelompok berdasarkan tempat dan situasinya, misalnya seminar, diskusi, ceramah. Jadi komunikasi publik ini melibatkan banyak orang dan itu dalam suasana formal. Tentu teman-teman atau kita selalu mengalami komunikasi publik ini ya, karena dalam proses perkuliahan, proses diskusi itu kan bagian dari komunikasi publik. Fungsi komunikasi publik ini adalah menumbuhkan semangat kebersamaan, solidaritas karena dia biasanya dengan kelompok orang tertentu ya. Kemudian mempengaruhi orang lain, memberikan informasi, mendidik dan menghibur karena fungsi-fungsi edukasi
ada pada komunikasi publik ini. Yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga. Sumber dan penerima dihubungkan dengan saluran yang diproses mekanik, reporter, editor kepada halayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis. Yang kita kenal ya, ada radio, TV, koran, film, dan saat ini yang sangat familiar dan sangat dekat dengan kita adalah media sosial. Komunikasi massa bersifat terbuka dengan halayak yang variatif. Jadi usianya beragam, pekerjaannya beragam, agamanya beragam, etnisnya beragam, kelasnya beragam, kondisi geografisnya beragam. Jadi dengan semua orang yang sangat beragam. Itu adalah komunikasi massa dengan siapapun, dimanapun, bagaimanapun, agama apapun, dan sebagainya dan sebagainya. Pada awalnya komunikasi massa ini bersifat satu arah, akan tetapi dengan perkembangan teknologi yang sangat dinamis seperti sekarang ini, alat atau media sosial merupakan alat yang sangat familiar dan mudah, murah, dan sangat dekat dengan kita. Itu umpan balik dapat diterima dengan cepat melalui program yang bersifat interaktif, kemudian bisa memberikan like dan komen yang termuat dalam media sosial tersebut. Jadi komunikasi massa ini bisa dibilang komunikasi yang di hutan belantara, karena dengan siapapun, dengan orang manapun kita melakukan komunikasi itu. Dengan dunia antah berantah yang tidak kita kenal, itu berada di wilayah ini. Sifat penyebaran pesan berlangsung sangat cepat, serempak, dan luas. Makanya sering dikatakan bahwa komunikasi massa itu mengatasi jarak dan waktu antar orang yang berkomunikasi. Ketika orang sudah mengupload apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dia miliki dalam bentuk picture atau gambar atau video atau apapun ke media sosial, dia sudah akan menyerahkan dirinya dengan apa yang dia miliki itu kepada orang lain. Orang sudah bebas kan akan mengkonsumsi apa yang dia share tersebut. Fungsi komunikasi massa ini adalah untuk menyebarluaskan informasi, sosialisasi, motivasi, bahan diskusi, pendidikan, penyebaran kebudayaan, hiburan, integrasi, dan sebagainya. Karena sifatnya yang perlu diingat adalah massal, tidak mengenal ya orang dimanapun, orang bagaimanapun, itu menjadi bagian dari komunikasi massa ini. Oke, demikian ya kuliah untuk hari ini, tipe-tipe komunikasi, dan yang paling sangat dekat dengan kita itu adalah komunikasi yang dilakukan di dalam media sosial, baik kita lakukan secara antar personal, publik, ataupun massa. Massa itu dalam arti yang sangat luas, yang seluas-luasnya tadi ya, dengan karakteristik masing-masing. Di akhir kuliah ini ada karakteristik komunikasi massa. Silakan nanti dicoba dipetakan bedanya dari masing-masing tipe komunikasi itu, dan saya kira saat ini seseorang itu bisa dengan sangat gampang melakukan tipe-tipe komunikasi keempat-empatnya ya, mau komunikasi pribadi, mau komunikasi antar personal, mau publik, ataupun komunikasi massa. Itu bisa difasilitasi dengan adanya media sosial yang sangat dinamis sampai seperti sekarang ini. Artinya apa? Bahwa saat ini orang itu sudah bisa mengatasi tipe komunikasi itu dengan sangat mudah. Artinya komunikasi itu sudah bisa kita jalankan tanpa batas, tanpa hambatan, dan orang itu memiliki kebebasan yang tinggi dalam melakukan komunikasi itu. Tetapi kemudian kita harus ingat bahwa ada batas-batas tertentu dalam kita menggunakan media sosial ya, terutama karena saat ini media sosial adalah menjadi alat yang paling mudah, murah untuk melakukan komunikasi. Oke, terima kasih ya untuk kuliah hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.